Sunnah berikutnya, di antara yang disunnahkan saat berkurban adalah mengasah pisau, menajamkan, atau alat sembelih hingga tajam, ya. Sebagaimana saat menyembelih tidak dibenarkan untuk dilihat dan didengar oleh hewan-hewan sembelihan. Nah, ini sunnah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau menyembelih, jangan ada hewan kurban di depan. Nah, mereka memang tidak punya yang namanya akal, tapi mereka punya insting, perasaan. Dan itu sangat luar biasa akhlaknya Rasul, sampai hewan kurban sekalipun masih diberikan porsi berbuat baik. Padahal mau dikurbankan. Di antaranya pisau ditajamkan. Kemudian jangan menggosok, ya, di dalam kitab Al-Manhajul Qawim karya Ibnu Hajar Al-Haytami, di situ jelaskan min adabi udhiyah, daripada adab-adab berkurban, kalau mengasah pisau jangan di hadapan hewan yang mau dikurbankan, tapi cari tempat yang tidak terlihat olehnya. Subhanallah. Kemudian jauhkan dia, jangan sampai dia melihat hewan-hewan kurban lain. Ini kalau memungkinkan, ya, kalau memungkinkan. Tapi kalau memang tempatnya memang kecil, sulit, ini perkara lain. Ini sunnah, tidak harus kita kerjakan, tinggalkan dapat, kita tidak lakukan dapat dosa, tidak. Tapi inilah adab di dalam kita melaksanakan kurban. Porsi berbuat baik kepada hewan itu diajarkan oleh Rasul. Sebisa mungkin, ya, kita ikuti adab-adab tersebut, sunnah-sunnah tersebut. Nanti secara ilmu zoologi punya pengaruh. Kualitas dagingnya, hewan yang stres dengan hewan yang tidak stres itu beda. Jadi kalau ini hewan kurban, dia menyaksikan bagaimana hewan kurban lainnya disembelih, sedangkan dia saksikan itu akan dia mengalami stres. Kalau mengalami stres, nanti kualitas daging itu menurun. Gitu. Kemudian juga di sini diajarkan berbuat baik, sekalipun itu hewan yang mau dikurbankan, karena ini dalam rangkaian ibadah. Dalam rangkaian ibadah, tentu di dalamnya ada aturan-aturan yang isinya kebaikan. Nah, ini dikatakan di sini. Jadi jangan kita menggosok pisau atau parang di hadapan hewan tersebut dan usahakan mereka tidak melihatnya. Bahkan yang luar biasa lagi, dalam hadis Nabi katakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Wa idza dzabhtum, apabila kalian menyembelih, ya, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaknya kalian menajamkan pisau tersebut. Wal yurih dzabihatahu, dan sebelum menyembelih hewan tersebut, hiburlah mereka terlebih dahulu. Lihat akhlaknya Rasul. Kita disuruh hibur hewan yang mau disembelih. Bagaimana cara menghiburnya? Ngasih makan yang banyak. Kalau perlu dimandikan, disiram, dikasih, ya, minuman yang banyak. Gitu. Itu sunnah. Dan saya yakini bahwa ajaran semacam ini pasti sumbernya dari langit. Tidak ada satupun agama yang menjaga, kita katakan apa? Menjaga kebaikan itu walaupun kepada hewan. Zaman sekarang berbicara tokoh-tokoh barat seakan-akan sebagai pencinta hewan. Tapi Islam sudah mengajarkan bagaimana memperlakukan hewan. Bahkan hewan yang halal dikurbankan juga
diperintahkan kita berbuat baik kepadanya. Ya, jadi itu sunnah dari Rasul. Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu kitlata wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata wal yurih ahadukum syafratahu wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.